Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan berencana mengenakan pajak kepada pedagang di e-commerce. Rencana itu akan mereka tuangkan dalam peraturan baru. Mengutip Reuters, besaran pajak yang akan dikenakan 0,5% dari pendapatan penjualan 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah yang harus dikumpulkan oleh platform e-commerce. Pajak dikenakan dengan tujuan menyamakan perlakuan antara pedagang di toko daring dengan toko fisik dan akan diterbitkan secepatnya bulan depan. Aturan ini sebenarnya hampir diterbitkan tahun 2018 lalu, namun dibatalkan karena mendapat penolakan keras. Lalu bagaimana tanggapan dari para pelaku e-commerce dan apakah mereka sudah mendapat informasi terkait hal ini? Kita terhubung bersama dengan Sekretaris Jenderal Indonesia E-Commerce Association atau IDEA, Budi Primawan. Mas Budi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Ya, Mas Budi, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari libur tanggal merah hari ini. Tapi Mas Budi ingin tahu dulu, IDEA sudah tahu tidak rencana Kementerian Keuangan akan memajaki para pedagang e-commerce 0,5%, tahunya dari pemberitaan atau langsung dari Kementerian Keuangan? Ya, terima kasih Mas Leo. Kami sebenarnya sudah dipanggil berapa kali. Kita meeting dengan DJP juga dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membicarakan hal ini. Tapi sebelumnya ini kami berita yang terakhir masih dalam penjajakan gitu, Mas. Oh, jadi belum putus? Belum kami sendiri belum dapat timeline-nya kapan akan diluluhkan ya. Kami masih mencoba memberikan pandangan-pandangan yang kami rasakan di lapangan gitu. Mas Budi, alasan yang kita dengar dari pemerintah adalah kenapa dikenakan pajak e-commerce 0,5% untuk penjualan itu bagi pedagang dengan omset 0,5 sampai 4,8 miliar rupiah, karena untuk menyamakan perlakuan antara pedagang fisik yang ada tokonya sudah terlihat barangnya dengan pedagang daring atau pedagang online. Sebetulnya apakah memang itu benar bahwa selama ini pedagang online lebih besar cuannya karena pajaknya lebih sedikit, atau seperti apa, Mas Budi? Sebenarnya kalau pemerintah selama ini itu dibebankan kepada wajib pajak. Jadi sama dengan toko offline, semuanya tanggung jawab dari wajib pajak gitu untuk melaporkan pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Seperti kita tahu, mall dan shopping center juga nggak perlu memotong pajaknya. Nah, kami di marketplace itu ya adalah sama seperti mallnya. Jadi kami melihat cukup pelik lah permasalahan ini. Kami memohon agar pemerintah berhati-hati melepaskan peraturan ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan persiapan infrastruktur baik dari pemerintah maupun dari platform. Mas Budi, di tahun 2018 hal serupa itu sebetulnya sudah pernah diberlakukan, tapi kemudian akhirnya dibatalkan dulu ya. Kalau tidak salah itu berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Waktu itu karena protes keras dari pelaku e-commerce. Kali ini pelaku e-commerce IDEA akan protes keras lagi atau seperti apa, Mas Budi? Ya, sebenarnya kita nggak pernah proses keras. Cuman pada waktu itu diberlakukan juga dengan kurang berhati-hati gitu. Jadi kami terpaksa mengajukan kepada media ya untuk menyatakan pendapat kami. Nah, yang sekarang ini kami juga tidak tertutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah, tapi dengan posisi yang berhati-hati.
Apalagi sekarang kan e-commerce juga dalam tekanan, Pak. Sejak 2002 sudah terjadi tech winter. Sudah banyak e-commerce yang mati dan kabur dari Indonesia. Lalu ada juga yang ke e-commerce yang sekarang tersisa pun sering kali kalau Mas baca di berita juga lakukan layoff. Ya, kita Ya. minta lebih diperhatikan lagi gitu. Mas Budi, kalau nanti misalnya nih, karena berbagai pertimbangan pemerintah kemudian tetap mengenakan pajak 0,5% bagi pedagang di e-commerce, itu akan serta-merta di-pass on, diberikan kepada harga jual bagi pembeli, bagi konsumen, atau ada siasat untuk mengakalinya, Mas Budi? Kalau sudah jadi peraturan, maka kami akan selalu patuh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, apakah akan pass on kepada harga, itu mungkin saja terjadi. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak yang sudah protes ke e-commerce karena potongan dan penarikannya cukup besar katanya. Nah, itu belum selesai kita bicara soal pajak. Nah, kami berharap pemerintah bisa lebih bijak dan memberikan waktu yang mungkin bisa sampai 2 tahun untuk menyiapkan ini gitu. Jadi ini diharapkan akan tetap terbuka komunikasi dan meminta pemerintah untuk bijak ya, untuk tidak mengenakan dulu pajak 0,5% ini. Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Semoga ada jalan keluar yang baik bagi semuanya. Terima kasih Mas Budi Primawan, Sekjen IDEA sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Budi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.